Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Mardika Sariwandini. Saya akan membahas topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia untuk memenuhi tugas koneksi antar materi perjalanan pendidikan nasional. Berikut adalah pembahasan pada topik 1. Pertama, mulai dari diri. Kedua, eksplorasi konsep dan demonstrasi konseptual yang termuat dalam perjalanan pendidikan nasional. Kemudian ketiga, refleksi. Mulai dari diri. Hal mendasar yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah karena panggilan hati saya serta kecintaan saya akan profesi guru. Menjadi seorang guru harus bisa menjadi sosok yang berpihak kepada murid, tidak peduli betapa sulitnya. Seorang guru tidak boleh berhenti belajar agar para murid mendapatkan pengetahuan yang luas dan tak terbatas. Hal ini sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah sebuah tuntunan terhadap kekuatan kodrat peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya berpihak pada anak sesuai dengan konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Berikut adalah perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Kemudian, di tahun yang sama, muncullah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, yaitu kelas membaca, menulis, dan berhitung. Namun, pendidikan ini hanya untuk pembantu dalam mengembangkan usaha mereka. Pendidikan yang diberikan Hindia Belanda hanya untuk kepentingan kolonial saja dan tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa, melainkan mendidik manusia tergantung pada nasib dan bersikap pasif, sehingga pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan rakyat sebagai manusia merdeka. Kemudian, pada tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Organisasi Budi Utomo ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini berjuang untuk melepaskan belenggu kaum wanita agar dapat mengangkat kedudukan dan derajat wanita. Selanjutnya, di tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara bertekad memperluas semangatnya dalam pendidikan untuk generasi muda. Kemudian, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini merupakan sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Pada tanggal 7 November 1956, Dewan Senat Universitas Gadjah Mada, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat segala benih-benih kebudayaan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan yang membelenggu. Pada pendidikan ini, guru hanya terfokus mengajar, bukan sesuai kebutuhan peserta didik. Guru hanya mementingkan hasil daripada proses, dan pembelajaran masih terpusat pada guru. Selanjutnya adalah pendidikan kurikulum merdeka. Pendidikan saat ini menggunakan prinsip merdeka belajar, seperti pendapat Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar yang menjadi gagasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga dapat mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya.
Dengan demikian, sebagai calon guru profesional harus terus memperjuangkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan terus memegang prinsip Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya memperoleh banyak informasi serta terdapat perubahan dari dalam diri saya. Saya menjadi lebih paham terkait perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Serta saya dapat mengetahui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum di Indonesia. Menanamkan mindset bahwa guru sebagai pendidik hanya bisa menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Dan ketika nanti saya menjadi seorang guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.